Agus gak sedih banget Agus lagi. happy gitu ya. Agus akhirnya cuma dapat uang donasi 1 juta dari 1,3 miliar. Ngambek tak mau operasi, stres. Pria korban penyiraman air keras ini kini telan ludah cuma dapat uang donasi hanya sampai 1 juta. Diketahui, nominal donasi buat Agus Salim ini terlihat dari petisi yang dibuat Denny Sumargo di suaraku.co.id. Dewi Novianti alias Teh Novi, pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, terkejut saat tahu uang donasi Agus Salim, korban penyiraman air keras, dipakai Agus buat bayar utang keluarga. Donasi tersebut awalnya digalang Novi untuk biaya pengobatan mata Agus Salim. Mulanya, Agus Salim memegang sendiri uang donasinya hingga terkumpul 1,5 miliar rupiah. Akan tetapi Agus dan keluarganya selalu menolak untuk memberikan data mutasi kepada Novi. Tiba-tiba Novi mengetahui bahwa sebagian uang donasi tersebut telah digunakan Agus Salim untuk kepentingan pribadi. Salah satunya untuk membayar utang keluarga sejumlah 95,8 juta rupiah. Novi menyayangkan sikap Agus yang menggunakan uang donasi tidak pada tempatnya, padahal Novi harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut kepada donatur. Usai kejadian tersebut, terjadi kesepakatan agar uang donasi tersebut dipindahkan ke rekening yayasan milik Novi. Novi ingin uang tersebut bisa dipakai sesuai niat awal, yaitu pengobatan mata Agus. Sebelumnya, Novi berinisiatif membuka galang dana untuk pengobatan Agus. Novi juga membuka peluang Agus tampil di podcast Denny Sumargo untuk mendapatkan lebih banyak donasi. Sayangnya, niat baik Novi membantu Agus malah menjadi bumerang. Kini, Novi dilaporkan Agus ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Walah gimana ini? Itu Agus gimana bayarnya 1,5 M? Kasihan loh aku, cuman mau gimana? Nasi sudah menjadi bubur, nggak ada yang bisa diperbuat lagi. Tapi sebenarnya masih ada opsi kok. Agus tuh bisa gunakan uang itu untuk pengobatan matanya. Tapi uang itu dikelola oleh yayasan, nggak dia yang pegang. Tapi itu bagus juga loh, karena kan ini memang awalnya donasinya kan untuk penyembuhan matanya. Terus cuman kemarin setelah mediasi yang Agus sama pengacaranya itu nggak datang. Jadinya Mbak Novi tuh bilang di TikToknya bahwasanya kebanyakan donatur itu minta uangnya itu didonasikan ke orang lain yang lebih membutuhkan. Ada sekitar 880-an juta minta uang itu didonasikan ke orang yang lebih membutuhkan. Terus 60 jutaan dikembalikan ke donaturnya, sisanya tuh 12 juta mengikhlaskan uangnya dipakai Agus. Jadi tuh Agus hanya dapat 12 juta, karena 12 juta itu udah diikhlaskan sama donaturnya kan. Sisanya ya tergantung Agus. Agus mau nggak ikut aturan yang dibuat Mbak Novi gitu, guys. Aku sedih banget. Makanya begitu ada duit langsung operasi mata. Ke Penang, ke Malaysia, ke Singapura. Jangan digunakan yang lain-lain. Takutnya nggak cukup. Uang donasi itu kan untuk mata, bukan untuk bayar hutang. Kan kasihan Agusnya nanti jadinya. Agus sedih banget, ya kan? Coba tadi ada bunda di samping Agus. Pasti Agus bunda bilang, langsung Gus, gak usah kemana-mana. Ayo, Wak, bawa Agusnya langsung. Terbangkan ke Malaysia, udah ada duit ini Wak. Ayo cepat, Agus langsung kita operasi matanya, biar nggak semakin parah. Itu. Bukan malah ngelapor kesana kemari, nggak gena, bikin capek. Operasinya entah kapan-kapan, yang ada capek ngelapor, nungguin lagi. Aduh, matanya udah begitu, nggak siap-siap jadinya nantinya. Sekarang kayak mana kabarnya itu si Agus? Masih teriak-teriak lagi. Ini kabarnya si Agus kayak mana ini si Agus? Udah ada kabar beritanya nggak ada masuk rumah sakit?
Ada dari abang ada langkah selanjutnya nggak sih, sudah dilaporkan pengunduran? Ya saya sampai sekarang saya kan belum tahu, nah ditunggu aja panggilan kalau dilaporkan. Tapi saat ini saya lagi memenuhi panggilan beberapa laporan dan membuat laporan juga termasuk UMKM. Kita buat laporan ya, dan pemeriksaan juga panggilan pelaporan terhadap Pak Flo juga. Ini tandanya apakah Densus sudah umumkan genderang perang dari abang gimana? Nggak usah, dia masalah dengan hukum kok. Yang jelas orang yang sok berani datang ke rumah kita dan minta cabut pedang mengatakan suku Bugis Makassar dan Bugis atau Makassar kan dia. Saya nggak tahu ilmu apa lagi mereka menggunakan untuk melawan kita ya. Tapi abang gentar gak sih? Ya enggak lah. Ya. Yang menggunakan cara-cara adat itu kan dia, dan ada aturan hukumnya. Kalau saya kan nggak pernah bicara dan menyebut nama dia atau mengajak dia hajar secara langsung, ya tidak ada. Tapi bang di sini laporin pencemaran tetap ada kaitan dengan media. Abang di sini tadi tuh kalau nggak salah kata Bang Densu dan kuasa hukum itu dilaporkan terkait pengancaman bang. Mengancam apa? Kalimat hajar mengancam? Ya silakan aja. Gara-gara dia bilang tae. Ini BAP perdana ya Pak? Iya, BAP. Melaporkan saya terkait MA ya. Ya itu dia saya laporkan. Dugaannya? Ya. Dugaannya bang? Ya nanti begini, ini kan sudah diperiksa, masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahu lah kan. Dari tahu sendiri. Tapi laporannya itu tentang apa? Ada begini, jelas itu. Pasalnya pasal yang terkait apa? Tekankan pengancamannya. Ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan? Tapi di hari yang sama kita melaporkan, dia lapor, kita lapor. Nah guys, diam-diam ternyata Denny Sumargo melaporkan Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pengancaman. Nah, ayah dari satu anak ini menjalani pemeriksaan perdananya sebagai pelapor ya pada hari ini. Selama diperiksa, Densu sapaannya didampingi oleh pengacaranya mengaku awalnya tidak bermaksud melayangkan laporan balik. Dia mengira persoalannya dengan Farhad Abbas sudah selesai usai dia mendatangi rumah sang pengacara tersebut. Namun karena desakan tim dari kuasa hukumnya yang tidak terima melihat dia diancam Farhad Abbas, akhirnya Densus sepakat untuk melaporkan balik. Dengan dia jadi depresi, baiknya coba dicek bagaimana kejiwaannya, dan ya apakah hanya karena masalah matanya atau ada masalah lain. Tapi Ibu melihatnya dari sisi perjalanan, dari ricuknya atau rumetnya donasi ini apa sih? Dari sebetulnya yang diragukan kenapa kok diberikan donasi untuk mata, kok matanya nggak dipersoalkan, kok jadi sebetulnya agak janggal bagi orang yang sudah punya pekerjaan kemudian matanya kena, kemudian diberikan donasi. Umumnya selalu mata itu dipersoalkan untuk diobati dulu, tapi ini kenapa kok tidak demikian? Itu saja sudah suatu kejanggalan yang harus ikut dipikirkan. Ada apa? Ada apa Ibu sebagai psikiater melihat mental seorang Agus sendiri? Memang maunya apa yang Ibu lihat ini? Apa yang karena uangnya aja dengan mata yang tidak apa adanya, bagaimana? Ya, kalau pada kita lihat bahwa manusia pada umumnya kalau sudah matanya kena, bagi dirinya suatu persoalan yang besar. Tapi kenapa kok ini pada Agus kok masih mau menyimpangkan uang dengan mengorbankan matanya? Padahal matanya adalah masa depan dia. Kecuali kalau misalnya, waduh dia orang sudah pesimis sebelumnya, tidak punya pekerjaan, tidak apa. Tapi dia kan punya suatu pekerjaan. Risiko pekerjaannya kan hilang kalau matanya juga sudah masalah. Tapi kan waktu sebelum matanya masih normal atau masih berjalan, di sisi mental seorang Agus itu Ibu bisa melihat nggak sih dan bisa membaca nggak sih? Kalau dari sikap dari anak buahnya, bahwa akhirnya mereka begitu kesal sampai melempar air keras, itu kan sudah suatu perasaan kesal sekali dari anak buahnya.
Kenapa kok anak buahnya sampai begitu kesal? Dan